Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila Salimatul Adia. Saya di sini akan menjelaskan mengenai etika berpolitik dan sosial. Kalau misalnya kita mendengar kata politik, hal pertama apa sih yang akan muncul di dalam pikiran kita? Kampanye, pemilu, atau mungkin perdebatan sengit di grup WhatsApp keluarga yang membuat hubungan antar saudara menjadi renggang. Seringkali kita melihat politik itu kotor dan memecah belah. Padahal, politik dan kehidupan sosial itu ibarat dua sisi koin yang sama. Keduanya itu mengatur bagaimana kita hidup bersama sebagai manusia. Yang akan merusak biasanya bukan politiknya, melainkan satu hal, yaitu etika. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana etika berpolitik dan sosial ini bisa menjaga kita tetap bersatu meskipun kita mempunyai banyak perbedaan. Sebelum masuk ke politik yang lebih makro, kita harus kuat dulu di pilar dasarnya, yaitu etika sosial. Ini adalah aturan tidak tertulis tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu menghargai keberagaman dan hak orang lain. Ketika kita hidup di masyarakat yang majemuk, yang terdapat berbeda-beda suku, agama, dan latar belakang ekonomi yang berbeda, etika sosial menuntut kita untuk memberikan ruang yang sama bagi semua orang yang hidup dengan aman dan nyaman. Jangan sampai kebebasan kita mengganggu hak orang lain. Kemudian yaitu empati, solidaritas sosial. Etika sosial bukan hanya soal tidak mengganggu orang lain, tetapi juga tentang peduli, membantu tetangga yang kesulitan, menjaga ketertiban lingkungan, dan tidak bersikap acuh tak acuh adalah wujud nyata dari etika sosial yang sehat. Nah, sekarang bagaimana saat etika sosial ini bertemu dengan momen politik seperti pemilu atau pilkada? Disinilah kedewasaan kita diuji. Yang pertama yaitu pilihan kita itu boleh berbeda, tetapi kemanusiaan kita itu harus tetap sama. Etika berpolitik mengajarkan bahwa pilihan politik itu hal yang wajar dalam demokrasi. Mengkritik mengkritik kebijakan atau visi misi passion itu dianjurkan sekali, tapi menyerang secara personal, menyebarkan fitnah yang tidak benar atau memutus silaturahmi hanya karena beda pilihan adalah pelanggaran etika yang fatal. Kemudian yang kedua yaitu menolak politisasi sara dan politik uang. Sebagai warga negara yang beretika, kita itu harus berani menolak cara-cara politik yang tidak sehat. Jangan kita mau dipecah belah oleh isu sara, dan jangan gadaikan masa depan daerah atau negara kita hancur demi uang serangan fajar. Politik yang beretika adalah politik yang adu gagasan, bukan adu domba. Lalu, apa jadinya setelah kontestasi politik selesai? Etika berpolitik dan sosial ini menuntut kita untuk kembali ke satu meja, yang memang tidak boleh jumawa atau harus saling merangkul semua pihak. Yang kalah harus berlapang dada dan menjadi penyeimbang yang kritis dan konstruktif. Tujuan akhir dari politik adalah kesejahteraan sosial. Jadi tidak ada gunanya memenangkan ego politik jika pada akhirnya masyarakatnya hancur dan terpecah belah. Teman-teman, politik tanpa etika akan menjadi kejam dan kehidupan sosial tanpa etika akan menjadi kacau. Mari kita ingat bahwa di atas semua panggung politik dan dinamika sosial ini, kita adalah satu keluarga besar. Jadilah warga masyarakat yang cerdas dalam berpolitik, namun tetap santun dan penuh empati dalam kehidupan sosial. Saya Siti Nabila Salimatul Adia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.